Setelah beberapa hari di Indonesia, Wali Paidi ini berencana melakukan suluk nyepi ke gua di Gunung Arjuna. Sesuai perintah Sang Sultanul Aulia, Wali Paidi mulai berkemas untuk berangkat ke Gunung Arjuna. Berpres-pres rokok sudah disiapkan, mulai jisamsu, gudang garam dan jarum sudah lengkap, tidak ketinggalan kopi satu black juga dibawanya. Setelah sampai di kaki Gunung Arjuna, Wali Paidi mulai mendaki mencari gua yang dimaksud oleh Sang Sultanul Aulia. Pada hari yang ketujuh sejak pendakian, Wali Paidi akhirnya menemukan gua tersebut. Gua itu mulutnya kecil tertutup ilalang tapi dalamnya luas. Di pojok kiri ada sumber mata air dan di pojok kanan ada batu yang menyerupai meja yang kemungkinan oleh yang punya gua ini dulu dipakai untuk sholat. Wali Paidi menaruh barang bawaannya di sebelah batu yang mirip meja tersebut. Dan pergi menuju ke mata air untuk mandi dan berwudhu. Ketika mandi, hati Wali Paidi ini dengan sendirinya berzikir dengan cepat dan otomatis. Pengetahuan ruhani Wali Paidi semakin bertambah. Hatinya berbunga-bunga tanpa dapat ia cegah. Nur basyirohnya semakin terang benderang. Setelah berwudhu, Wali Paidi ini melakukan sholat di atas batu yang mirip meja itu. Beratus-ratus rokaat tanpa terasa telah berlalu dan Wali Paidi baru sadar ketika terdengar ayam berkokok. Wali Paidi turun dari batu menuju tempat perbekalannya untuk membuat kopi dan duduk santai sambil merokok. Panci sudah dikeluarkan dan rokok jisamsu refill sudah disiapkan. Tapi alangkah kagetnya Wali Paidi ini ketika mencari korek tidak ada. Ia keluarkan semua isi tasnya tapi tetap aja korek tidak ditemukan. Waduh, ciloko iki, Wali Paidi bergumam sendiri. Dia melihat kopi satu black yang aromanya begitu harum dan berpres-pres rokok berbagai merek tergeletak di samping kopi. Wes. Muspro KB iki, kok bisa koreknya gak ke bawah, kata Wali Paidi mulai kesal. 1-2 hari dilalui Wali Paidi ini tanpa kopi dan rokok. Dan pada hari yang ketiga Wali Paidi mulai tidak tahan. Hatinya semeblak ketika melihat kopi dan rokok yang terkulai tak berguna. Wali Paidi mulai membaca hizib. Semua hizib ia kerahkan dan setelah membaca Asy-Syifa 3 kali, Wali Paidi ini mengusapkan telapak tangannya pada matanya dan biar seluruh alam jin dan makhluk halus lainnya tampak sangat jelas. Terlihat Wali Paidi segerombolan jin di luar gua sebelah kiri. Kira-kira 10 meter dari mulut gua. Wali Paidi mendatangi bangsa jin yang terdekat dengan gua tersebut. Gerombolan jin yang melihat Wali Paidi datang tampak ketakutan. Ada yang punya korek api? Tanya Wali Paidi kepada bangsa jin. Kami gak punya, jawab mereka. Wali Paidi langsung mengobrak-abrik tempat para jin tersebut. Para jin lari tunggang langgang dan banyak sekali yang terluka. Selanjutnya setiap tempat yang ada jinnya didatangi oleh Wali Paidi ini. Dan kalau ditanya jawabannya gak punya korek api. Maka Wali Paidi ini langsung mengobrak-abrik tempat tersebut. Gemparlah seluruh bangsa jin di Gunung Arjuna melihat sepak terjang Wali Paidi ini. Seluruh desa dan kota dari kerajaan jin di Gunung Arjuna ini telah diobrak-abrik oleh Wali Paidi. Nama Wali Paidi menjadi terkenal menjadi momok yang menakutkan di kalangan bangsa jin. Dan akhirnya tibalah Wali Paidi ini di pusat kerajaan bangsa jin.
Ketika sampai di gerbang kerajaan Wali Paidi disambut oleh dua prajurit yang memang oleh raja mereka diperintahkan untuk menyambut Wali Paidi dan mengantarkan kepadanya. Tampak wajah-wajah yang ketakutan di wajah prajurit jin ini melihat Wali Paidi. Dengan suara tergagap-gagap prajurit ini mempersilahkan kepada Wali Paidi untuk masuk istana dan menemui raja mereka. Dalam istana Raja Jin yang bernama Ismoyo ini sudah menunggu kedatangan Wali Paidi. Setelah Wali Paidi masuk istana, Raja Ismoyo ini langsung turun dari singgasananya menyambut langsung Wali Paidi dan mempersilahkan Wali Paidi untuk duduk di sampingnya. Dengan agak takut Raja Ismoyo ini bertanya, "Hamba dengar Tuan Wali telah membuat geger kerajaan. Hamba, Tuan telah mengobrak-abrik seluruh wilayah kerajaan tanpa ada yang sanggup melawan Tuan. Apakah gerangan yang Tuan cari, sehingga Tuan murka begini? Mungkin hamba bisa membantu." Wali Paidi menjawab, "Aku mencari korek. Apakah Anda punya?" Seluruh prajurit tegang menunggu jawaban raja mereka. Senjata pedang dan tombak sudah mereka pegang dengan erat bersiap kalau-kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan.